sepertinya pemerintah emang sengaja membuat remaja gitu. Sepertinya gitu ya, Mister ya. Iya. Membuat remaja kita tidak sadar akan bela negara. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Student Activity Channel, di mana kalian bisa menemukan inspirasi, teredukasi, motivatif, dan tentunya terinspiratif. Oke, kali ini adalah first video dari kita. So kalau kalian yang suka like, kalau kalian yang nggak suka nggak apa-apa, unlike aja. Tapi kalau kalian butuh pertanyaan yang perlu dijawab oleh kami, maka komentar di bawah. Itu buat tema untuk kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tema hari ini adalah bela negara. Jadi apa itu yang dimaksud bela negara? Pasti kalian bingung, kami juga bingung. Makanya kita kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau kalian mau mempertanyakan sesuatu, langsung aja ya. Guys, akhirnya kita dapat narasumber yang dari tadi kita muter-muter nyari nggak ada karena kebetulan sekolah udah pulang, jadi kita yang rajin sebenarnya. Nah, oke, kita udah dapat namanya Saudara Gilbert. Oke, silakan Saudara Gilbert. Oke, ini Saudara Gilbert adalah teman baik saya di sekolah kebetulan sekali ya. Oke, jadi kali ini kita akan menanyakan sesuatu nih, bahwa ini perwakilan dari siswa, itu betul ya? Iya. Oke, kita akan menanyakan sesuatu, yaitu pertama, cara siswa membela negara untuk saat ini apa sih menurut lu? Kalau cara membela banyak ya. Kalau menurut saya ya pasti belajar. Belajar tuh penting. Yang kedua itu saya belajar mengikuti organisasi eskul yang berbau-bau prestasi lah. Oke, jadi yang pertama adalah belajar, karena belajar itu bisa memajukan negara. Yang kedua adalah organisasi supaya belajar berpolitik. Oke, lanjut. Emang ada aspirasi lain yang perlu disampaikan untuk bela negara anak saat ini gitu kan? Anak-anak saat ini kan pada males lah bela negara. Gue bela negara kasih duit juga enggak kan, bahasa kasar gitu kan. Oke, kita bahas ya. Nih, kalau sekarang sih sikap bela negara itu kurang ya. Iya, betul sekali. Karena yang lain juga kan pernah pasti berpikir tentang kenapa sih harus bela negara ya kan? Iya. Tapi menurut saya bela negara itu penting dan harus ditanam pada diri siswa tersebut. Ya pasti di sekolah juga faktor guru untuk mendidik bagaimana cara sikap bela negara itu emang harus wajib. Oke, jadi di sini di sekolah ini adalah semua itu harus berhubungan antara guru, siswa maupun yang lainnya supaya sikap bela negara itu timbul. Oke, kita akan tanyakan lebih lengkap, lebih detail ke yang ahlinya tentunya. Oke, kita lanjutkan ke next video. Oke guys, jadi kali ini kita dapat lagi narasumber yang nggak tahu arahnya dari mana, mungkin dari langit kali. Mungkin ya, tapi ya kita wawancarain aja karena beliau berharap sekali diwawancara tuh. Tidak disuruh datang pun dia datang. Kita lihat bawaannya sangatlah rajin, semangat, gembira, riang, dan terbaik lah pokoknya. Oke, turunkan dulu Pak barang-barangnya Pak. Oke, pelan-pelan Pak. Mahal sepertinya Pak. Iya, Bapaknya nggak usah ikut. Ya, pegangnya gitulah, nggak apa-apa. Oke, terserah mereka lah. Terserah dia udah. Oke, kita mau menanyakan tentang bela negara. Nama saya Lewi. Oh iya, belum diperkenalkan. Saya lupa. Nama dia Lewis. Ini teman dekat saya sepertinya. Oke, kita akan wawancara tentang bela negara. Bela negara itu apa sih menurut lu? Bela negara menurut saya ya, yang pastinya bukan bela diri sih ya. Oke. Ya. Kalau bela negara itu bagaimana cara kita sebagai rakyat itu membela negara kita. Biasanya itu kan kalau membela negara, kalau misalnya kayak Polri, TNI itu kan dengan cara menjaga kedaulatan gitu ya.
misalnya kayak guru membela negara dengan apa, mengajar dan mendidik siswanya agar bisa memiliki sopan santun dan etika yang baik gitu. Oke. Kalau untuk kita sebagai murid bela negara seperti apa? Ya kita belajar. Cara belajar seperti apa? Ya kita kan sudah dididik tuh oleh guru-guru kita. Ya kita lakukan apa yang baik dan buang apa yang buruk dari guru-guru kita. Gitu. Sehingga pada saat kita nanti udah dewasa gitu kan, rasa sikap bela negara itu tumbuh di dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi rakyat negara yang Sakinah baik. mawaddah warahmah. Oke, ternyata Bapak ini bijak sekali ya. Sebenarnya setiap harinya sangat tidak bijak gitu. Kenapa sekarang bijak? Sambet segitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang sangat inti. Bagaimana sih pendapat apa kalian gitu atau Bapak atas orang-orang bilang bahwa bela negara ngapain? Nggak ada duitnya. Itu pasti gitu juga kan? Sama kayak gua lah. Ya gitu kan, masih kita beranggapan gitu. Iya. Jadi menurut Bapak kayak gimana sih yang seharusnya? Memang iya sih ya. Dari dulu juga saya sering mikir gitu loh. Apa sih pentingnya bela negara gitu loh? Apa sih keuntungan buat kita kalau misalnya orang-orang pengusaha gitu kan harus mementingkan profit gitu kan, Betul alias sekali. pendapatan gitu. Tapi kalau sekarang ya, karena saya sudah mulai dewasa, saya tahu arti penting bela negara itu seperti apa. Karena gini, setiap tahun, setiap detik negara kita itu akan diancam. Ancaman itu dari dalam maupun dari luar gitu loh. Kalau dari dalam itu seperti kayak zaman dulu tuh kayak G30 SPKI dan lain-lain. Kalau dari luar kan kayak ancaman-ancaman yang rudal dan lain-lain gitulah. Kalau bisa dibilang itu perang. Nah, untuk itu kita harus membela negara gitu loh. Pertama itu ya kita itu harus memahami dulu gimana apa sih negara Indonesia itu seperti apa, undang-undangnya, terus juga Pancasila dan lain-lain gitu loh. Oh, oke. Jadi begitu menurut Bapak ya. Sangat baik sekali dan bijak. Tidak seperti biasa Bapak sepertinya. Anda banyak Bapak. baca. Benar Pak, betul. Saya sangat terkesima dan terima kasih sekali Bapak Lewis. Semoga beliau ini jadi orang yang sukses. Gue disuruh nyanyi. Oke. Gua Kita disuruh nyanyi. Bapak nyanyi deh sambil bela negara. Bikin lagu Pak. Lagu ini aja ya. Oke. Tahu kan laguku Ibu Kita bukan Ibu Kita Pertiwi. Ya benar, Kulihat Ibu Pertiwi. Gua nggak bisa nyanyi. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Oke. Belum, Terima belum, kasih. belum. Udah nggak apa-apa. Udah. Belum. Udah Pak ya. Belum. Maghrib ajan. Ya Pak, makasih banyak Pak. Aduh. Sama-sama. Semoga Bapak menjadi orang yang sukses. Jangan lupa ya pilih nomor 1 ya. 10. 1 sama 0. Iya. Salam 10. Oke, terima kasih Bapak Lewis ya. Terima kasih banyak. Oke, kita akan lanjut ke wawancara yang lebih detail, lebih termantap. Pokoknya lanjut terus ke channel ini. Tonton terus ya. Jangan di skip-skip. Karena kalau di skip-skip Anda pasti salah perkiraan tentang kita. Oke, lanjut ke narasumber selanjutnya. Ya. Kita sudah bersama narasumber yang tepat untuk pertanyaan kita yang tadi. Kita akan memperkenalkan dulu. Namanya adalah Mr. Dedi, guru PKN terbaik seumur hidup saya. Benar kan, Mister? Ya, menurut versimu seperti itu, tapi jangan terlalu mengagungkan seseorang karena saya juga masih manusia, saya juga masih banyak belajar. Kita di sini, saya bukan guru, kamu bukan siswa saya. Kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama di sini sharing tentang pengetahuan yang kamu punya, tentang pengetahuan yang saya punya. Jadi tidak usah terlalu menganggap tinggi. Kita sharing aja di sini. Oke, Mister. Jadi Mister itu sangatlah merakyat gitu ya, beda dengan yang lainnya mungkin. Yang lainnya
Ya nggak semua sih, ya banyakan gitu. Ya tapi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Mister. Banyak nih orang yang bilang, ah ngapain sih bela negara, negara juga nggak peduli gitu kan. Banyak yang gitu Mister ya. Oke, jadi bagaimana sih Mister? Oke, jadi gini. Kalau ngomongin masalah bela negara untuk siswa, oke, saya ambil khususnya ini untuk SMA ya. Iya betul. Kalau untuk SMA, apalagi untuk yang kelas 11 atau 12, di usia-usia yang ya sudah masuk 17 tahun saya kira. Sebenarnya begini, namanya konsep bela negara, kita ambil bela itu kan berarti kita itu membela sesuatu, mempertahankan sesuatu. Negara itu adalah tempat kita sekarang. Negara itu tempat kita tinggal sekarang. Jadi ketika kita tinggal di suatu tempat, analoginya begini, kamu tinggal di rumah, kamu bakal mempertahankan rumahmu tidak? Iya pasti. Pasti. Nah, di sini konsep bela negara ini untuk kita, khususnya untuk siswa, itu ketika kamu ikut berpartisipasi dalam hal-hal politis, walaupun tidak secara langsung. Pertama, di sini remaja itu sengaja, ini perhatikan sekali lagi saya bilang, sengaja dihilangkan kesadaran politiknya, atau bisa dibilang tidak melek politik. Berapa banyak sih dari pemuda sekarang yang bilang, ah gue nggak mau mikirin politik lah, Bener. puyeng mikirin negara, ngapain sih? Toh nyatanya bokap gue tetap kerja juga, biar gue bisa makan, biar gue bisa sekolah, biar gue bisa jajan. Benar? Pertanyaan saya satu, gimana kamu bisa sekolah kalau negaramu sudah nggak ada? Gimana kamu bisa makan ketika negaramu sudah nggak ada? Gimana kamu bisa hidup kalau negaramu udah nggak ada? Kita ambil contoh real. Indonesia ada, potensinya besar. Banyak investor asing masuk tidak? Iya banyak. Banyak. Ketika investor asing masuk, buka lapangan pekerjaan. Akhirnya orang tua kita bisa bekerja, bisa mendapat penghasilan. Benar? Benar. Ketika sistem negara kita rusak, tidak baik, kira-kira investor asing ini betah tidak di negara kita? Pergi. Lapangan pekerjaannya ikut pergi bersama mereka tidak? Iya pasti. Secara tidak langsung kita di PHK yang ada di sini. Ketika di PHK, orang tua kita kerja tidak? Tidak. Dapat penghasilan tidak? Tidak. Bisa sekolah? Enggak. Bisa makan? Tidak. Nah ini kebanyakan dari kita pemuda itu nggak mau mikirin itu, presidennya mau siapa kek, pejabatnya mau siapa kek, tetap aja bokap gua kerja, tetap aja gua kudu sekolah, yang penting gua bisa makan, bisa jajan. Benar. Sekarang kalau seandainya sistem ini, negara ini rusak, korupsi besar-besaran di sana sini, ada beberapa negara yang sudah bangkrut atau terlilit hutang besar. Gara-gara kayak gitu Mister. Gara-gara sistemnya rusak, banyak markup, banyak korupsi. Penduduknya seperti apa sekarang? Apa anak-anaknya masih bisa sekolah dengan tenang? Apa mereka bisa jajan? Tidak. Dan Indonesia akan menuju ke sana kalau tidak diperbaiki dari sekarang. Oke. Itu yang saya katakan. Jadi sebenarnya apakah yang ini kan tadi yang seperti Mister bilang, sepertinya pemerintah emang sengaja membuat remaja gitu, sepertinya gitu ya Mister ya. Iya. Membuat remaja kita tidak sadar akan bela negara. Terus upaya kita nih, karena pemerintah sepertinya seperti itu. Nah kita gimana upayanya untuk tetap bela negara gitu Mister? Karena susah. Oke, saya perhatikan ya. Saya tidak mengatakan seluruh pejabat itu tidak baik. Ada beberapa oknum-oknum pejabat yang memang tidak baik. Ketika saya bilang dari kita dihilangkan sedikit-sedikit kesadaran politik melalui apa? Satu, melalui hiburan. Yang kedua, mulai yang namanya modernisasi. Berapa banyak di antara remaja kita yang lebih
senang nonton drama Korea dibandingkan dengan cerita rakyat. Berapa banyak stasiun TV kita yang memberikan acara kurang baik, Banyak banget. ya, acara-acara yang bisa dibilang acara alay yang tidak mendidik. Iya. Apa itu merupakan suatu pendidikan yang baik bagi rakyat? Tidak. Ya. Bahkan anak kasarnya gini, anak kecil aja disuguhin sinetron anak sekolah cinta-cintaan, secara otomatis mereka akan meniru. Iya. Benar? Benar. Kira-kira rusak tidak akhlak? Rusak banget. Ketika sudah rusak begitu, kira-kira mudah tidak didoktrin? Pasti. Mudah. Kira-kira mau masih mikirin politik nggak? Masih mikirin negaranya nggak? Enggak sama sekali. Kenapa? Gara-gara cinta galau dikit, Iya. stres, Stres. akhirnya pelajaran rusak, Iya. ya kan? Nggak fokus. Nggak fokus segala macam. Sekarang yang harus diperbaiki semua sistem dari atas ke bawah, itu semua harus diperbaiki sistemnya. Mulai dari acara, tontonan, game, internet. Kita itu salah satu pengguna internet terbesar Iya. yang ada di dunia. Tapi lihat yang diakses apa? Iya. Kebanyakan orang Indonesia aksesnya Instagram, narsis, foto-foto pamer. Iya. Kebanyakan orang kita itu di Facebook nyinyir, Iya, banyak sekali kayak gitu. mengumbar kebencian. Hmm. Itu yang kita tidak pakai. Ingat, teknologi ada untuk kita manfaatkan, bukan kita yang diperbudak oleh teknologi. Logi. Iya. Kalau kayak begini sistemnya, berarti kita yang diperbudak oleh teknologi. Ubah pola pikirnya. Handphone ada, jangan ketergantungan dari apa yang ada di handphone. Internet ada, pakai untuk membantu kita, bukan kita yang tergantung sama internet. Internet. Harus pintar-pintarnya kita memilih dan memilah. Iya. Betul. Berarti balik lagi ke diri sendiri, teman-teman. Jadi mau apapun internet segala macem gitu, kalau kitanya nggak bisa mengendalikan diri sendiri, tidak bisa memanfaatkan sesuatu secara baik, secara otomatis ya akan jelek pasti efeknya. Begitu, Mister ya. Ya, intinya. Oke, jadi kita lanjut. Sekian guys, jangan lupa klik subscribe, like dan komen, karena kalian komen nanya di sini kami akan jawab semuanya. Oke, terima kasih. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.